Halo semuanya, pernah nggak sih kita kepikiran soal salah satu perdebatan paling tua dalam sejarah manusia? Takdir lawan kehendak bebas. Sebenarnya kita ini sutradara dalam hidup kita sendiri, atau jangan-jangan kita cuma aktor yang ngikutin naskah yang udah ada? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, semuanya berawal dari pertanyaan ini. Apa sih artinya menjadi benar-benar bebas? Kita semua pengen kan, kita mendambakan kebebasan. Tapi kita pernah berhenti sejenak nggak sih buat mikirin kebebasan macam apa yang sebetulnya kita kejar? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan ngebayangin kebebasan yang kita idam-idamkan. Terus, kita hadapkan itu dengan kenyataan, dengan batasan-batasan kita. Dari situ, kita akan masuk ke dalam paradoks pilihan yang bikin pusing sebelum akhirnya nemuin cara praktis buat bertindak. Dan puncaknya, kita bakal lihat gimana semua itu menyatu dalam sebuah sinergi yang, ya, mungkin bisa mengubah cara kita memandang kebebasan. Mari kita mulai dari bagian pertama. Kebebasan yang kita dambakan. Ini kan titik awal kita semua ya nggak? Sebuah keinginan yang rasanya alami banget. Pengen bisa melakukan apapun, kapanpun, tanpa ada batasan sama sekali. Kebebasan yang absolut. Nah, sumber yang kita bedah ini memperkenalkan satu istilah kunci, kebebasan hakiki. Ini bukan sekedar bebas milih mau makan apa siang ini loh. Ini adalah sebuah keadaan di mana kita itu bebas secara mendasar, secara sejati. Tapi apa persisnya arti dari bebas sejati itu? Dan disinilah argumennya jadi menarik banget. Ada perbedaan yang krusial di sini. Ada yang namanya kebebasan Tuhan, yang tak terbatas, tanpa batas sama sekali, karena Dia Sang Pencipta. Lalu ada kebebasan ciptaan. Ya, itu kita. Kebebasan kita ini secara hakikat terbatas. Kita terikat oleh fakta bahwa kita adalah ciptaan. Jadi, dari awal saja, keinginan kita untuk punya kebebasan tanpa batas itu sebenarnya sudah bertentangan dengan siapa diri kita. Nah, ini yang membawa kita ke bagian kedua, di mana kita harus menghadapi kenyataan pahit, batasan fundamental kita. Disinilah kita diajak buat jujur sama diri sendiri. Jadi, intinya begini, sebagai makhluk ciptaan, kita itu terbatas. Udah, titik. Nggak bisa ditawar. Makanya, kalau kita mendambakan kebebasan tanpa batas, itu sama saja kita menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan kodrat kita sendiri. Inilah inti konfliknya. Pertanyaannya jadi makin dalam kan? Kalau kebebasan absolut itu mustahil buat kita, terus di mana letak kehendak bebas kita? Di mana kita bisa merasakan kebebasan hakiki itu? Oke, kita masuk ke jantung permasalahannya di bagian ketiga, paradoks pilihan. Di satu sisi, ada gagasan bahwa jalan hidup kita udah ditentuin. Tapi di sisi lain, kita ngerasa setiap hari harus milih, harus ambil keputusan. Gimana caranya dua hal yang kelihatannya bertolak belakang ini bisa ada barengan? Biar lebih kebayang, ada dua kubu pemikiran nih. Ada kubu Jabariyah yang meyakini determinisme, semuanya sudah diatur, kita tinggal jalanin. Terus ada kubu Qadariyah yang percaya pada kehendak bebas. Kitalah pemegang kendali. Kelihatan banget kan bedanya, hitam dan putih. Nah, ini dia kuncinya. Mau jalan hidup kita itu udah ditakdirkan atau enggak, satu hal yang pasti. Pengalaman kita sebagai manusia adalah pengalaman kebingungan. Kita sering banget berdiri di persimpangan jalan, nggak tahu harus kemana. Dan perasaan bingung inilah yang justru memaksa kita buat memilih, seolah-olah pilihan kita itu sangat berarti. Sumber ini bahkan bilang beberapa sikap kita itu absurd. Coba dipikirin. Absurd kan kalau kita lagi bingung milih, tapi pura-pura tahu jawabannya? Absurd juga kalau kita berusaha menolak takdir, padahal bisa jadi penolakan itu sendiri udah bagian dari takdir kita. Dan yang paling absurd dari semuanya, bersikap seolah-olah kita tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Padahal ya, siapa sih yang tahu? Oke, jadi kita terjebak dalam paradoks ini. Bingung. Terus, gimana dong cara kita ngejalanin hidup? Nah, jawabannya ada di bagian keempat, sebuah filosofi untuk bertindak. Ini adalah solusi praktisnya. Coba lihat kerangka berpikir yang keren ini. Secara konsep, di dalam pikiran kita terima aja paham determinisme atau Jabariyah. Ya udah, hasil akhirnya mungkin emang udah ditentukan. Tapi, dalam tindakan, kita harus hidup seolah-olah kita punya kehendak bebas sepenuhnya, seperti paham Qadariyah. Kita berusaha, kita memilih, kita berjuang sekuat tenaga. Gampangnya, berpikir seperti seorang yang pasrah, tapi bertindak seperti seorang pejuang. Mungkin kedengarannya aneh ya, kontradiktif. Tapi coba deh renungkan lagi. Cara pikir ini justru membebaskan kita.
Kita bisa bertindak dengan totalitas tanpa dihantui kecemasan soal hasil. Dan di saat yang sama, kita bisa menerima apapun hasilnya tanpa merasa jadi korban takdir yang tak berdaya. Dan kita sampai di puncaknya. Bagian kelima, sinergi, kebebasan sejati. Disinilah kedua kutub yang tadinya saling berlawanan itu akhirnya menemukan titik temu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, setelah semua perdebatan panjang ini, jawabannya ternyata bukan memilih antara determinisme atau kehendak bebas. Jawabannya adalah dua-duanya. Solusinya adalah sebuah sinergi. Sumber ini menyebutnya kebebasan aktualisasi potensi. Inilah dia kebebasan hakiki yang dari tadi kita cari-cari. Ternyata kebebasan yang sejati itu bukan soal punya pilihan yang tak terbatas. Bukan itu. Kebebasan sejati itu kita temukan saat kita tumbuh, berkembang, dan mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam jalur hidup kita yang terbatas dan sudah ditentukan ini. Kebebasan itu adalah menjadi versi terbaik dari diri kita di dalam arena yang sudah disediakan untuk kita. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kebebasan itu bukan tentang punya pilihan tak terbatas, tapi tentang memaksimalkan setiap jengkal jalan yang ada di hadapanmu, bagaimana cara pandang ini mengubah caramu melihat pilihan yang harus kamu ambil besok?